Mengapa mau beternak kelulut itama? Atau pertanyaannya, mengapa Anda mau memelihara kelulut itama? Nah, sahabat Tundue, sebelum lebih lanjut kita membahas hal tersebut, jika saudara-saudara sekalian merasakan video yang saya bagikan bermanfaat atau berguna bagi Anda, mohon memberikan dukungan pada channel saya dengan memberikan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya terkait edukasi-edukasi yang saya berikan, sehingga kedepannya video-video saya terus berkembang. Sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya menyapa saudara-saudara saya di Pulau Nias tercinta. Yau Fefu, apa kabar? Adia Duria, Katalifusi Sobadananiha. Salam sehat selalu, selalu merindukan daerah kelahiran saya. Sahabat Tundue, alasan mengapa mau beternak kelulut itama atau mengapa mau memelihara kelulut itama. Alasan yang pertama begini. Ini alasan keamanan, itu yang pertama. Alasan keamanan ini berhubungan karena kelulut itama mudah dipelihara dan tidak menyengat. Nih, saya coba ganggu ya, teman-teman. Saya coba ganggu. Nah, ini dia hanya menempel saja di jari saya. Nah, itu alasan yang pertama. Dia menggigit, tapi ya gigitannya biasa aja, dia tidak punya sengat ya. Jadi kelulut itama ini berbeda dengan lebah madu ya. Nih, mereka bisa menempel di tangan saya. Ini saya coba ketok-ketok ya. Jadi dia berbeda dengan lebah madu biasa. Kalau lebah madu biasa jangan coba-coba guys mendekat atau mengganggu sarangnya, apalagi Anda mengetok-ngetok sarangnya, bisa kena sengat ya, menyakitkan, dan bahkan bisa menyebabkan alergi ya bagi orang yang tidak tahan sengat. Itu alasan pertama ya, keamanan. Yang kedua adalah perawatan koloni kelulut itama ini relatif ini ya, tidak memerlukan penanganan yang rumit. Cukup kita tempatkan saja di sebuah tempat di mana kita beternak ya. Kita taruh di situ. Nah, mereka sudah bisa menyesuaikan di situ ya. Jadi tidak juga butuh peralatan yang hebat-hebat ya. Kalau saya punya ini ya, bisa saudara-saudara lihat di barang-barang yang ada di sekitar kita, barang-barang bekas yang kita bisa pakai untuk di sini ya, untuk kelulut itama kita ya. Terus yang berikutnya adalah kelulut itama bisa beradaptasi ya dengan berbagai kondisi lingkungan ya. Jadi kayak kita di negara Indonesia ini kan dengan curah hujan yang tinggi ya, kita kan jadi ada juga panasnya karena kita hanya 2 musim saja ya, musim panas dan musim hujan. Nah, dia bisa menyesuaikan ya, sehingga ya kita mudah lah ya beternak ya dalam memelihara mereka ini. Nah, berikutnya adalah kelulut itama kita bisa memelihara ya di dalam lingkungan yang atau lahan yang terbatas ya. Beberapa waktu lalu juga saya sudah buat video tentang ketika Anda punya lahan yang sedikit atau terbatas kayak saya ya, kamu bisa memelihara kelulut itama kok. Sahabat Tundue, alasan lain mengapa mau beternak kelulut itama atau mengapa mau memelihara kelulut itama apa sih gitu. Nah, karena kelulut itama ini punya manfaat yang baik teman, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan. Kita lihat satu-satu ya. Jadi kelulut itama itu mempunyai nilai ekonomi. Nah, sudah bisa lihat ya sahabat Tundue apa maksud saya di sini. Nah, ini nilai ekonomi yang dimaksud di sini adalah salah satunya adalah madu.
Nah, ini kantong-kantong yang sudah penuh ini banyak madu yang telah dihasilkan oleh kelulut itama saya. Ya, jadi ini madu yang dihasilkan. Jadi kita sudah tahu semua bahwa madu yang dihasilkan oleh kelulut itama ini mempunyai khasiat tinggi ya, teman-teman. Kaya akan nutrisi, dia punya antioksidan yang tinggi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan madu yang dihasilkan. Kelulut itama ini ketika koloninya banyak bisa menghasilkan rata-rata 300 mili sampai 500 mili per bulannya, teman-teman. Ini pada saat kondisi di mana vegetasi di alamnya baik ya. Jadi itu terkait nilai ekonomi yang pertama. Selain itu di nilai ekonomi ini, kelulut itama juga menghasilkan propolis ya. Propolis ini getah-getah resin yang dihasilkannya ini sama polen juga, teman-teman ya. Nah, itu juga polen punya nilai jual. Jadi ini dari segi ekonomi hanya berbicara tentang madu, propolis dan polen, karena itu sangat bermanfaat bagi umat manusia ya, khususnya bagi kesehatan. Alasan lain mengapa Anda mau memelihara atau beternak kelulut itama yaitu dia punya manfaat terhadap lingkungan, dimana yang pertama adalah kelulut itama sangat berperan ya, membantu terhadap penyerbukan tanaman. Jadi boleh dikatakan kelulut itama ini adalah penyerbuk yang efektif, membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Terus yang berikutnya adalah kelulut itama berperan dalam membantu pelestarian ya spesies lebah tanpa sengat. Dan yang ketiga adalah dengan beternak kelulut itama akan mendukung praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sini terkait penggunaan alat-alat atau obat-obatan ya, pestisida. Jadi kita lebih menjaga karena ada ekosistem yang harus kita jaga. Alasan terakhir mengapa mau beternak kelulut itama yaitu karena kelulut itama punya nilai sosial atau manfaat sosial ya. Jadi di sini dia menjadi edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lebah dan juga konservasi lingkungan ya, atau pemulihan atau ya pengembalian keadaan alam sekitar ya. Jadi kita tidak sembarangan untuk menebang pohon karena itu sangat penting bagi kelangsungan ekosistem ya, banyak habitat di dalamnya termasuk adalah kelulut itama. Jadi sahabat Tunduy, demikianlah edukasi dari saya. Ada beberapa alasan mengapa mau beternak kelulut itama, saya telah sampaikan dari awal. Semoga Anda menonton video ini sampai full ya. Terima kasih.